Balik lagi di Espot, seenaknya podcast. Tempat yang ngobrolin segala hal tanpa ribet, tanpa filter. Di sini kita bakal seru-seruan sama topik-topik yang ringan dan pastinya bakal bikin kalian nyaman. Pokoknya dengerin terus biar gak ketinggalan. Halo sobat, balik lagi di Espot, seenaknya podcast. Selamat datang di episode terbaru dari Espot, tempat dimana kita bakal ngobrolin segala hal tanpa ribet, tanpa filter. Di sini gua, Pupa, dan episode kali ini kita bakal ngebahas tentang work-life balance. Tentunya dengan bintang tamu yang keren nih. Boleh dong kenalan kakak-kakak di depan aku. Halo semuanya, kenalin aku Naila. Halo semuanya, kenalin aku Naya. Nah, di sini kita dapat bintang tamu yang kebetulan kembar ya. Dengan bintang tamu yang keren ini kita bakal sharing-sharing cerita dan pengalaman mereka. Jadi siap-siap aja buat dengerin obrolan dan mungkin obrolan ini bakal seru, nyaman dan spontan. Yuk, langsung aja kita mulai. Let's go. Nah, boleh dong Kak ceritain dulu deh. Hari ini kabarnya gimana? Hari ini aku alhamdulillah baik banget. Banget. Kalau Kanaya? Alhamdulillah, so far so good. So nice. Oke. Ini kayaknya agak kaku ya kalau pakai kakak gitu. Jadi kita panggil aja lu gua kali ya. Mungkin boleh nih diceritain sekarang nih lagi sibuk apa, terus kalau lagi waktu luang ngapain aja sih? Aku sih lagi sibuk sama tugas UAS ya. Oke. Boleh Terus diceritain tuh? kan ada matkul sinematografi. Ini curcol dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, jadi aku lagi sibuk buat bikin propertinya dan segala macamnya gitu. Terus ditambah aku kerja juga kan. Oke. Libur itu seminggu sekali, jadi agak-agak sulit lah buat atur waktu. Tapi ya So far so good ya? so far so good. Oke. Nice. Oke. Boleh lanjut nih ke Kanaya. Naya lagi sibuk apa? Iya lagi UAS, lagi hektik-hektiknya lagi. Seangkatan ya? Seangkatan Seangkatan. dong. Oke, seangkatan. Kembar. Oh iya, kembar ya. Kembar tuh apa sih singkatannya? Kalau gue tau. Kemana-mana bareng. Oh ede. Kemana-mana bareng. Dapat banget tuh ceritanya. Oke, cerita seru dong yang akhir-akhir ini lagi dialamin nih. Boleh kali. Kamu deh. Boleh di kerjaan atau di kuliah nih? Di mana aja? Di mana aja? Oke, di kerjaan boleh lah ya. Jadi tuh seminggu kemarin tuh aku dapat jadi di tempat kerjaan aku, di kantornya ada tulisan dilarang mendengarkan lagu Juicy Lucy dan Bernadia. Itu gokil banget sih. Itu karena saking seringnya ya. Seringnya. Iya sih, tapi emang di mana-mana sekarang kalau gak Bernadia ya Jusilisi sih emang keseringan tuh kayaknya. Tapi di tempat kerjaan kita nggak nyetel Bernadia, tapi di cafe shop lain nyetelnya Bernadia gitu. Jadi Sedih apa gimana? Sedih banget. Sedih. Untungnya ya. Untungnya. stop. Oke, Kanaila nih. Cerita serunya apa, Kak? Cerita seru apa ya? Sebenarnya gak banyak sih, karena aku rasa keseharianku masih begitu-begitu aja. Mungkin karena saking sibuknya kali Iya kali ya, karena sibuk. Full terus ya, full. Full Oke, Full berarti tank. berarti lagi fokusnya di full face di kuliah dan kerja aja. kuliah kerja. Mungkin Iya. sama nyiapin yang UAS tadi ya. Iya, Sama bener, Kanaya bener juga. banget tadi. Kalian tuh tempat kerjanya sama gak sih? Beda Sebenarnya cabang. Oh, beda cabang. tapi satu company. Satu Oh company. iya deh, satu Company company nggak nggak tuh? Biar keren aja Iya, sih. biar keren. Nah, perkembangan soal karir sama kuliahnya gimana nih? So far so good lagi nih jawabannya nih. Jangan dong, agak lain dong. Kamu dulu deh. Perkembangan kuliah Ya, sama karir. sama karir. Sebenarnya dibawa santai aja nggak sih, dibawa enjoy aja. Ngatur waktunya gitu loh. Oh, oke, berarti lebih ke yalah jalanin aja. Iya, jalanin aja dulu gitu. Nah, lagi mikir nih. Coba Kanela apa nih Kanela? Kelihatan ya muka-muka mikir. Iya, kelihatan. Sebenarnya mulu ya. Kita kan bentar lagi mau KKN ya.
Iya, betul. Jadi paling aku pertimbangan itu sih karena mau KKN, agaknya aku bakal off dulu buat Rest kerja. dulu nggak Iya sih? benar, bakal rest dulu buat kerja. Berarti itu bakal resign atau gimana tuh? Atau Ambil bisa cuti dari paling. ya dari Iya. sana bisa ngambil cuti gitu? Bisa. Bisa. Harusnya sih bisa. Harusnya sih ya. Karena teman aku ada yang KKN dan dia sempat izin sebulan itu 40 hari ya, berapa sih KKN tuh? Sebulanan. Iya, sebulanan. Sebulanan. Dia izin sebulanan buat KKN dan selesai KKN dia balik kerja lagi. Berarti keren ya bisa menyediakan, karena juga kita kan mahasiswa ya, harusnya dari tempat coffee shop kayak gitu paham lah tempatnya kayak gimana. Nah, tadi kan udah nyinggung nih soal pekerjaan, soal kalian kerja di liburnya cuma sekali seminggu ya kan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau harus kerja nih di hari libur, gimana sih cara bikin moodnya tetap enak, tetap nyaman gitu, tetap baik, tetap naik gitu? Mau kamu dulu apa aku dulu nih? Aku Iya, boleh. Bapakku dulu deh. boleh. Lanjut. Jujur karena udah kebiasa kerja kali, ya ampun kebiasa kerja. Aku kerja dari semester 1 ya di coffee shop, jadi menjelajahi coffee shop gitu. Dan liburnya pasti di hari biasa, bukan hari libur. Jadi hari libur itu Sabtu Minggu kita dipakai buat kerja. Iya sih, biasanya tuh libur hari apa aja tuh? Hari Kamis. Kamis. Hari ini. Selalu Hari Kamis. ini ya, selalu Kamis, malam Jumat banget ya. Oke, kalau Kanaya, Sama. oh sama. Sama. Jawabannya simpel banget ya. Iya, dia tuh ngikutin. Emang anak kembar biasanya kayak gitu sih. Oke, ada gak sih kebiasaan kecil di kantor atau hal-hal yang bikin buat kalian tuh lebih menikmati pekerjaan yang sama gitu? Ada gak kebiasaan di tempat kerja gitu yang bikin kalian tuh kayak mau kerja kayak gini lagi aja lah? Oh, atau paling apa? kita kan kerja di tempat kopi ya. Ya. Ngincer kopinya aja sih. Oh, jadi buat explore soal kopinya gitu ya. Benar. Jadi bahan pertimbangan nih, di tempat satu sama tempat yang lain tuh enakan mana sih bisnisnya gitu. Biasanya tuh dipelajarin apa ya tuh dari Dari- kopinya? Boleh kali dikasih tahu. Gimana? Dipelajarinya tentang apa kopinya? Apa? Yang Paling basic-basic mentok-mentok di dulu. kopi gula aren sih. Karena emang best sellernya itu kan. Iya sih, Nah, sekarang sih aku lagi minimal aja. mah filter lah. Aduh, berat ya. Gini. Suhu. Oke. Nah, gimana cara kalian ngejaga keseimbangan nih antara kerja, kehidupan pribadi sama kuliah ini setelah udah kayak apa ya, udah ngalamin lah ya sejauh ini rasanya kerja sambil kayak gitu itu gimana? Aku sih jujur ya, menurut aku tidur 8 jam tuh kurang tau. 24 jam ya? Nggak nyampe sih. Oh, nggak nyampe. Buat aku ya, karena Iya. aku gini, kerja tuh sore jam 3 sampai jam 11. Terus pulang kerja nggak mungkin langsung tidur dong. Iya. Walaupun di tempat kerjanya ngantuk, tapi pas nyampe rumah itu pasti Scroll TikTok. bener scroll TikTok, scroll. Padahal tuh di tempat kerjaan udah ngantuk berat banget. Iya. Tapi pas sampai rumah malah seger, itu aneh gak sih? Iya, Apa aneh ada juga sih. konspirasinya ya? Mungkin karena kita di tempat kerja udah capek, tapi pas udah nyampe rumah kan udah rebahan ya, capeknya hilang dikit terus TikTok muncul. boleh. Iya, terus jadi seger gitu kan. Terus tidur tuh jam Terus 3, sleep callan dulu gak sih? Iya bener, sleep callan dulu. Punya pacar juga ya, berarti keseimbangan gimana nih? Pacaran iya, kerja iya, kuliah iya, kehidupan pribadi iya. Oh jadi gini, jadi kalau misalnya lagi berantem tuh mood ngerusak mood ke semuanya tuh. Enggak ya. Oh enggak tuh, enggak Gimana profesional. orangnya? Gimana orangnya aja. Oke, Kita siap. harus profesional dalam hal apapun. Ede. Termasuk percintaan. Yang satu suhu kopi, yang satu suhu cinta ya. Oh, boleh lah. Kalau Kanaya gimana tuh cara ngebaginya? Bawa santai aja. So far so good. So far so good, so Oke. nice. Pokoknya sepanjang ini bakal banyak so far so good so nice ya. Jadi teman-teman tungguin aja nih. Banyak banget nih nanti kita hitung ya. Nah, Tapi tidur emang kunci sih. Jadi kita harus nyolong-nyolong waktu tidur deh kayaknya. tapi pernah nggak kalian di tempat kerja? Pernah. kayak tidur? Oh iya, kamu pernah? Pernah mana? di musola. Oh, di musola. Sumpah itu kayak nikmat duniawi banget. Tapi kalian nggak pernah masuk pagi ya, selalu malam gitu. Pernah itu, aneh banget sih. Paling ada customer tuh cuma 3-4 orang gitu, selebihnya tidur. Iya sih, karena kan kalau pagi orang-orang belum pada yang ngantuk, belum butuh kopi segitunya kali ya. Paling kayak 1-2 orang buat
nikmatin hari-harinya tuh. Bener banget. Karena orang nongkrong biasanya sore ke malam. Iya benar, apalagi malam minggu ya. Iya, Ish. itu puncaknya banget. Capek gak tuh kalau malam minggu? Oh, nggak usah ditanya. Berarti biasanya kalau yang rame itu di malam minggu, malam minggu. Senin. Sebenarnya dari Malam Senin Jumat, nggak begitu sih. dari Jumat juga udah ramai Oh, dari sih. Jumat udah Iya, rame ya. Jumat. Heeh. Tapi puncaknya malam minggu. Ya, oke. Kalau lo mau rasain serunya eksplorasi kopi, datang aja ke Nurer Coffee. Ada banyak menu pilihan dari yang klasik hingga culture abis. Ayo, segera mampir dan temukan kopi favorit kamu. Nurer Coffee, aroma memikat, terasa nikmat. This is your number one, his podcast station, Spot. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini kita udah mulai ngobrolin soal struggle kalian lah di tempat kerja nih. Biasanya masalah apa aja sih yang udah kayak udah biasa lah nemuin kayak gitu masalahnya di tempat kerja? Kamu dulu, aku dulu. Boleh aku dulu. Sok. Masalahnya paling eksternal di customernya. Aduh. Jadi kita harus, iya kan, jadi kita harus nerima mood customer tuh yang macam-macam, dari yang marah-marah, komplain, kayak gitulah. Jadi Kamu kita pernah harus dimarahin? Pernah, emang kamu nggak pernah? Coba gimana dimarahin? Harus banget jadi peragain. Boleh lah, boleh. Kayak, kemana nih makanan aku udah setengah jam, kayak gitu. Padahal itu lagi rame-ramenya. Iya, itu lagi rame-rame. Tapi emang mood orang kan gitu juga nggak tahu ya. Sebenarnya bisa aja aku ajak berantem, cuma kan Coba nggak dong. mungkin ya. Coba dong sekali diajakin. Nggak bisa hidup sabar mulu. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh gitu ya. Nanti mencoreng nama baik perusahaan. Perusahaan, oke Dari boleh. company sekarang perusahaan. Oke boleh. Terus masalah apa nih biasanya yang Naila temuin? Kalau aku sih, ini curhat dikit ya. Boleh. Dari ownernya sih, bukan masalah gimana-gimana ya, cuman aku rasa aku kurang deket aja sama ownernya. Jadi buat kayak info buat apa-apa segala macam, gimana ya, buat konsul jadi gitu. Iya, nggak langsung ke ownernya. Jadi lewat ada- atasan dulu, jadi nanti atasannya baru ngobrol ke ownernya Iya, gitu. cuman kalau dari tempat kerja aku sebelumnya tuh aku dekat sama owner, cuman yang kali ini aja agak beda. Ya, Cuma emang sih, tiap kebijakan tempat beda-beda gak sih? tiap tempat beda-beda. Tapi ada gak sih maksudnya kayak grupnya gitu ada buat sama ownernya atau Ada. cuman di grup itu ngebahas soal stokan aja, nggak jadi nggak- bilang dong hidupnya sepi banget Iya, sih. serius banget, sumpah. Terus tapi untung teman-temannya asik sih. jadi masih kebantu lah ya sama Ada temen. plus minusnya. Ya, karena kalau di tempat kerja teman-temannya nggak asik juga kayaknya lebih berat gak sih? Iya, boring. Kalau dari internal ada nggak Kalau dari akunya sendiri, masalah internal? aman sih. Paling ngatur jadwal sama kuliahnya sih. Berarti kalau Paling harus ada salah satu yang dikorbanin kan. ya Ya aku ngorbanin kerjaan, jadi aku izin telat untuk kuliah. kuliah dulu gitu. Berarti mereka juga ngertiin lah ya. Mereka karena kan ngertiin, kalian mahasiswa karena juga dari aku awal. ada perjanjian di awal kayak aku juga sambil kuliah nih, gimana pertimbangannya, dan mereka fine aja gitu. Ya semoga aja nanti kedepannya nggak ada masalah-masalah klasik yang ditemuin lagi lah ya. Amin. Karena kan udah jelas ya. Kalau kayak tadi nih soal customer kan kita juga punya mood ya. Semoga customer Iya. kedepannya ngerti lah ya kita juga punya mood gitu. Nah kalau masalah yang dihadapin selain di tempat kerja sejauh ini apa sih? Yang akhir-akhir ini aja deh. Yang akhir-akhir ini. Paling sama diri sendiri gak sih? Aduh, berat banget. Boleh. Kamu mau curhat ya? Enggak sih, kamu aja deh. Kalau dari Naila ada apa? Masalah ya, Masalah yang selain tempat kerja ya? selain tempat kerja. Iya bener lagi, dari aku sendiri. Iya kan, dari diri sendiri tuh tidak mungkin bisa selesai sampai kapanpun. Boleh. Kalau di kuliahan nggak ada masalah. Aduh, hiperbola banget. Kuliahan aman ya, cuman tadi tuh tugas UAS buat Uasnya agak susah ya soalnya bikin film ya. iya bener. Kalau soal percintaan kan tadi sempat nyinggung ya soal punya percintaan gitu. Percintaan aman-aman aja. So Ah, far so aman-aman good. aja. So nice. So nice. Oke, sekali lagi boleh.
So far so good so nice. Oke. Nah, tadi kan udah nih diceritain tentang masalahnya apa aja. Kayak kan masalah yang dihadapin tuh lebih ke diri sendiri, Betul. ya kan? Karena emang faktanya kita tuh ke diri sendiri tuh susah banget ngelawan musuh paling besar, paling berat. Nah, gimana sih cara ngatasinnya? Kalau ngatasinnya aku paling self reward. Setuju. Ala-ala Gen Z banget. Tapi emang betul gak sih kayak makan enak deh gitu. Nonton Atau konser jalan-jalan. deh. Aduh Oh, iya, itu bener banget. bener banget. Kayaknya aku sempat lihat di IG-nya Kanaya lagi nonton konser mulu nih. Kemana aja tuh? Paling jauh ke Jakarta doang sih. Nonton siapa? Nonton Bilal Indrajaya. Lagunya dong salah satu nyanyiin kali Oh, boleh ya. Ini loh yang tak berdaya. Asik. Nggak berdaya banget tuh. Itu ramai di TikTok gila. Iya. Aku Ramenya tahu. karena ada mas-mas yang goreng kerupuk pakai lagu itu nggak sih? Ya, Oh, yang, emang dari oh, situ yang ya? dinirin Aku Mas nggak Bre gitu tahu ya? lagi. Iya deh, atau Aku nggak tahu dari lagi. mas-mas yang kumisan itu ya? yang Iya itu goreng Mas kerupuk. Bre. Oh iya. Namanya Mas Bre. Tapi bener cakep banget. Tapi mirip sama Berdaya. yang goreng kerupuk kan? Gila. Iya. Tapi Naya harus cari sih, itu ganteng apa? Oh ganteng. Iya itu ganteng banget. Coba kalau Nayla Eh. cara ngatasinnya gimana? Kalau aku cara ngatasinnya yang udah disebutin tadi sih, bener dengan Ngikutin mulu. Kayaknya emang rata-rata cewek tuh kita sama nggak sih? tapi emang rata-rata cewek tuh bakal lebih ke self reward sih. Iya, Kayak jajan, apa yang jajan. gitu ya. Iya. Seenggaknya mentok-mentok paling murah es krim aja. Iya. Itu es krim depan kampus 8.000 doang kan? 8.000 doang dapat es krim. Enggak sih, aku nggak suka lagi. Ya udah nggak usah diajak Nggak lah. usah diajak Udah lah. nggak usah. Ini tuh enak banget gak sih? Nah kalau soal tadi kan ini cara nyelesainnya kita pakai self reward ya, rata-rata cewek juga kayak gitu. Kalau yang soal tempat kerja deh, kalau misalnya ada customer kayak gitu nih, pasti kan ikut bete ya, kayak tadi Naya. Aduh aku Itu cara ngatasinnya kalau gimana aku tuh? cara ngatasinnya ya, kalau udah di puncak banget nih, Di puncak banget. nggak tahan nih sampai emosional. Tahu nggak aku ngapain? Ke kamar mandi, Teriak-teriak. nangis. Kalau Kalau aku ini ke kamar mandi terus teriak. sekali lagi. Oh. Gitu aja sih. Oke, berarti lebih Lebih ke meluapkan kamar- emosi ya, aja. kamar mandi gitu-gitu. Gak pernah tuh sampai berani kayak lu customer nih marah mulu gitu. Pernah Enggak nggak? lah. Enggak sih. Nganterin kopinya sampai kayak Paling nih ini gitu, nih. pernah gak? Paling ada nih ya aku cerita. Jadi ada bapak-bapak, bokap-bokap lah. Dia tuh botak. Terus Enggak ada rambut lah. Iya gak ada rambut, Iya. sorry gak ada rambut. Terus dia ngomel-ngomel tuh kayak yang tadi aku bilang. Terus juga kayak banyak mau lah, kayak maunya tuh dilayanin di table. Padahal sementara di kebijakan tempat aku tuh order di kasir kan, order by kasir, tapi dia maunya order by table. Iya. Terus ya mau nggak mau aku nyamperin dong. Hmm. Ya aku nanya-nanya lah baba. Terus udah nih pas aku nginput di kasir, ini jahat banget sih, aku tulis nama dia botak. Ih, emang gak kelihatan ya sama dianya? Enggak, itu cuma buat inian aja. Tapi emang pas gak di print dikasih- stroke ya? Iya. Pas di print diganti namanya Oh, dong. Itu cuma iya. buat kayak Nggak kekesalan seru. aku Padahal aja. kalau misalnya, padahal aku pengen dengar cerita kelanjutannya kalau misalnya dikasih ke orangnya kayak botak gitu. Dan terus kalau rating tempat kerjamu jelek, Enggak. Karena di tempat aku sekarang biar naikin rating di Google ya itu dikasih ice cream gratis. Ih, aku datang deh. Di mana? Alamat Serius itu buat- tut ya. Oke. Di sini Nanti nih, ada di di bawah sini sini nih. ya, di bawah sini. Oh, iya. Di bawah Oh, di bawah, di sini bawah. ya. Beneran ada nggak tuh? Nggak usah lah ya. Apaan? salah. Janganlah. Rame Iya, nanti orang-orang nanti si botak nonton enggak? Oke. Nah, terus jauh ini nih, masalah apa sih yang sampai nggak bisa dihadapin kayak entah dari work life-nya atau dari kehidupan pribadinya gitu. Sejauh ini nggak ada sih. Wih, Karena kita keren ya. alhamdulillahnya bisa mengatasi masalah Bener. di tempat Problem kerja. solvingnya bagus ya. Makanya sholat. Kuncinya itu. Kunci dari segalanya adalah Sholat. kalau nonis Ya ibadah. Berarti kita harus selalu ingat Tuhan ya. Betul. Selalu berdoa, semoga tiap hari bisa ngadepin masalahnya. Bener. Gitu. Ih, kamu kok kayak gini sih? Aku baru tahu deh kamu kayak gini orangnya. Kalian tuh sebenarnya kembar gak sih? Apaan? Kalian tuh sebenarnya kembar Kalau gak sih? tanya aja gimana ya kak? Kalian sekamar gak sih? Boleh dong ceritain. Sekamar. Cuman kita lagi jarang ngobrol akhir-akhir ini. Iya, Itu kan selalu dia ketemu. ngobrol sama cowoknya aja sih. Jadinya aku kayak Naya punya ngobrol. cowok gak Naya? Aku ada, cuma lagi berantem aja sih. Pantes ya kayak
Berarti meluapkan kesalahan itu beda dari Oh, ngebahas gitu. botak Nah, terus yang lain-lain. nah coba kasih tahu tuh cara ngatasin kalau lagi misal nih hidupnya lagi capeknya banget nih, terus berantem sama pacar, tapi terus tiba-tiba disuruh kerja dapat customer yang kayak gitu. Aduh, itu Ya itu tadi aku ke kamar mandi terus nangis itu kuncinya. tapi pernah ada kayak kejadian-kejadian aneh gitu nggak di sana? Di Kejadian kerja. horor yang waktu itu Yang mana? yang di atas. Oh iya, di tempat kerjaan aku. Wah, ini sih jadi pelajaran aja ya buat Terima teman-teman kasih. buat yang belum. Udah aku pulang aja, terima kasih. Oke. Jadi itu di tempat kerjaan aku kan lantai 2 ya, tingkat. Dan kalau malam-malam tuh biasalah closingan kita bebersih. Aku pernah satu hari di mana aku sendirian bersih-bersih di atas. Harus matiin lampu lah. Dan pas aku matiin lampu tuh kayak ada ya biasa lah, mungkin auranya hawa-hawanya nggak enak gitu ya. Jadi kayak ya aku nyebut aja. Tapi itu termasuk struggle gak sih? Karena pasti jadi kayak kebayang-bayang, sempat gak kebayang-bayang Iya. gitu? Nah dari situ semenjak kejadian itu aku kalau closingan di atas selalu ngajak temen karena takut Oh berarti keulang lagi. kafenya lantai 2. Iya lantai 2. Yang Naila juga? Sama lantai 2 cuma Tapi aku- bedanya bedanya di atas di tempatku tuh outdoor. Outdoor. Jadi nggak ada indoornya. kalau di tempatku ada outdoornya ada indoornya. Tapi bukannya Naila ada indoornya tapi kecil ya? Enggak. Enggak, aku indoor di bawah aja. Oh di bawah doang. Oke, berarti tapi pernah Itu ada serem kejadian? sih apa. Oh enggak sih, emang salahnya itu pas baru dibuka mereka nggak dibacain Pengajian. doa. Iya nggak Kayaknya harus ada pengajian, pengajian sumpah tuh. makanya anak-anak itu Tahu dari kayak mana nggak ada pengajian? lah udah hampir 6 bulan udah hampir 6 bulan dari dibuka, mana coba ada Siapa ngundang-ngundang tahu. RW, ngundang RT. Harusnya ya kalau misalnya Berarti ini coffee shop baru ya? sebenarnya udah hampir setahun deh. Hitungannya masih baru nggak sih? Setengah tahun lah. Hampir setahun kan, gue bilang setengah tahun. Setengah tahun belum hampir ya. Setengah Kalau tahun. hampir setahun tuh 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Ya itu udah hampir. hampir setahun Setengah dikurang. itu ya, setengah tahun. Udah. Nah, terus nih, berarti cara ngatasinnya pakai apa? Pakai sholat. Bener dong cara ngatasin Sebenarnya ketakutannya. mungkin mikir hal-hal positif aja kali ya. Jadi Iya. kalau kita mikir hal-hal, kan podcastnya jadi genre horor ini. Ya nggak apa-apa lah, cerita dikit. Bener, emang harus karena apa yang Kita kejadian pikirin itu tuh. sesuai sama apa yang kita pikirin. Kesuges ya. Suges, iya. Tapi emang ya sih, suges itu penting banget. Maksudnya kayak kita harus selalu mikirnya nggak boleh Iya, yang kita harus menjadi takutnya- orang yang berpositif vibes. Siap. so far so good. So nice. Oke. Nah, tips soal di tempat kerja deh, soal cara nanganin yang tadi bisa kali. Tips-tips yang tadi tuh customer yang tadi loh, yang tadi kayak ngeselin gitu. Tipsnya kayak apakah akan dibalas dengan senyuman, dengan ramah tamah? Harus. Harus karena Dikasih- kita harus profesional ya. Jadi mau sekesel apapun kita, semarah apapun kita, mood kita lagi sejelek apapun, kita harus tetap senyum, harus tetap ramah ke customer. Gokil. Sopan nggak? Harus. Harus sopan. Harus. Pernah salaman? Kayaknya nggak sampai gitu juga. Oh ya kan sopan. Sopan sih, iya. Siapa tahu kan sampai sama bapak botaknya salim dulu Pak, gitu, biar kita durhaka gitu. Cuman sejauh ini udah berapa kali pindah tempat tempat kerja? Di mana-mana. Kayaknya 3 deh. Aku bedanya kita cuma satu tempat. Iya, Enggak berarti sih? kamu 4. Berarti aku 4. Aku 3. Tapi kalian terus-terusan maksudnya kayak satu nih selesai, terus langsung dapat 2, langsung 3 atau kayak ada sempet jeda dulu? Ada buat stok? jedanya dulu Jedanya sih. buat kita istirahat. Res. Area. Karena Apa capek sih banget namanya? ya. Vakum ya? Vakum cleaner. Vacuum cleaner. Hiatus. Hiatus. Iya, Oh ya, hiatus. comebacknya kapan? Comeback-nya nanti kalau udah niat lagi. Tapi Naya lagi vacuum cleaner atau lagi apa? Bersih dong. Iya. Maksudnya membersih kamar. Oke. Nah, ada gak sih
tips-tips buat teman-teman yang masih kesulitan buat nyimbangin soal kuliah sama kerja ini, apalagi kan tadi kayak kehidupan pribadi juga, soal percintaan juga itu pasti kan ribet banget ya. Ada gak sih tipsnya atau mungkin saran aja deh buat orang-orang yang di luar sana yang lagi berjuang mau tetap waras gitu, maksudnya tetap kayak lurus Biar aja tetap hidup ya soal ngejalanin work life balance ini. Pertama, kalian harus tahu resikonya karena kalian bakal capek banget. Ya. Ada istilahnya gini, selesaikan apa yang kamu mulai. Idih kelas. Quotes of the day. Paham? Aha. Tolong nanti dikasih editan Kagem ya. Paham. Oke, selesaikan apa yang kamu mulai. Iya, iya. Kalau dari Naila, Jadi Naya. kalau dia kan udah ada niatan, maksudnya kalaupun udah ada niatan pasti harus tahu sama konsekuensinya. Konsekuensinya. Bener. Gitu. Jadi harus ada salah satu yang diprioritasin gitu loh. Jadi kalau misalnya kuliah sambil kerja, kayaknya kita nggak bisa deh kalau fokus keduanya. Paling ada salah satu yang lebih dominan. Mau gak mau pasti ada situasi nanti di mana yang kita harus ngorbanin salah satu itu. Iya benar. Mau kerjaan atau kuliah pasti salah satu harus ada yang dikorbanin. Ya, tapi mungkin kalau saran dari aku sih tetap prioritasin kuliah, karena kan emang kita dari awal tuh pengennya kuliah gitu loh. Kayak kan tujuan awal kalian tuh mau ngejar pendidikan. Jadi kalau bisa kerja itu dijadiin hal samping yang buat Iya, ya nambah betul, duit jajan betul. lah. Iya benar-benar nambah duit jajan. Nambah duit jajannya berapa? 50 juta? Amin. Ya Allah. Soalnya ada teman aku juga di tempat kerja, dia tuh lulus kuliahnya lama. Oh iya benar. Dia masuk tahun 2018 dan baru lulus tahun ini. 2024. Berarti berapa tahun tuh? 6. Mau 6. Iya, mau 6 tahun. Wow. Ada yang 7 tahun juga malah di Ada tempat aja. kerja kamu. Oh, ya. Iya. Tapi mungkin karena ya kita nggak tahu permasalahan masing-masing, cuma kalau bisa ya prioritasin dulu kuliahnya ya kan ya, karena kan dari awal kita emang ya itu balik lagi tahu konsekuensi. Betul. Bener kata Naya kan tadi bilang kalau misalnya Apa pilih kerja, ya berarti kan kuliahnya ketinggalan. Iya, jadi harus ada salah satu yang dikorbanin Iya. gitu. Nah tadi kan soal itu tuh, soal tipsnya, yang lain dong coba kasih lagi selain yang harus tahu konsekuensinya. Kita harus ngatur mood nggak sih biar Iya, benar lagi. Berarti harus bisa ini Contohnya ya, harus kayak pinter-pinter ngedengerin. moodnya gitu-gitu. iya ngedengerin lagu yang vibe-nya happy gitu Ya sih. lakuin hobi-hobi kalian aja sih sebenarnya, karena kita kan anaknya suka musik ya. Iya, ngoncer. Tapi biasanya bikin mood night tuh gimana tuh? Kalau misalnya, maksudnya kan cewek itu kan ini banget ya, naik turun terus moodnya. Itu gimana tuh? Buat bagi-bagi juga nih, selain dengerin lagu, minum kopi. Minum kopi, kopi. Iya. Emang dagang kopi, minum kopi. Iya, lagi. dagang kopi, minum kopi, dan kita rasa kita udah berkegantungan sama kopi. Udah Candu ketergantungan ya, banget. candu. Jadi kalau misalnya sehari nggak minum nih, sawan udah. Oh lambungnya yang malah naik ya kalau misalnya nggak minum kopi ya. Sawan. Iya. Sulit sih kalau udah berkegantungan gitu, seperti aku berkegantungan sama pacar. Tapi waras, jauh ini waras. Alhamdulillah. Waras lah ya, masih untungnya hidup masih berjalan ya kan. Iya. Bumi masih berputar. Iya, BTW info konser. Nanti ada loh di Bekasi bulan depan. Siapa tuh guys ya? Guysnya ada Nadia, ada Juicy Lucy, ada For Revenge, ada Banyak ya? Iya, Satria To Be di- Announced. Tapi di Unsika juga banyak kok konser-konser, cuma Oh iya. Oh ya di kampus kita Nanti mau mau ada ada itu. ya, ya. kemarin udah kan kemarin konser. Siapa sih yang Bang Dika itu lagunya? Siapa sih? Paming Best itu iya. lah. Oh iya. Itu acara BEM ya? Iya. Bukan. Oh bukan. Oh bukan. Peming Best kan? Bukan dari kita. Dari kita apa dari 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 Unsika. dari Unsika, tapi kan mungkin dari fakultas lain kali. Iya. Nah, iya, bukan dari IKUM. Oke. Soal Naya sama Naila nih sering ada ini gak sih? Kayak kan namanya anak kembar ya. Hidup kan selalu bareng nih. Sekamar dari kecil sampai gede, kadang mungkin Iya lagi bosen irian tau. baju segala macam. Itu coba dong ceritain dong. Gini. Dulu waktu lulus, enggak deh, waktu masih sekolah, itu kan kita sering kayak beberapa kali main lah ya, main buat kalau libur kita main ke mall atau jalan-jalan buat Main makan. mulu nih banyak uangnya. Amin Amin. terus, Bagi-bagi ya. Kita harus manifesting. Yes. Terus dia tuh pasti pengen bajunya samaan kayak aku. Ya tahu sih kita kembar, cuman wes lah, udah gede bro. Tapi udah enggak ya. Sekarang aku tanya, kakaknya siapa? Aku.
Aku. Ya, siapa? Aku deh, aku. Kakaknya siapa? Aku, Naila. Naila. Berarti Cuman banyak wajar yang ngira- dong. Wajar apanya nih? Wajar dong Naya pengen ikut. Enggak, maksudnya dia tuh pengen bajunya selalu sama kayak aku. Ya bagus, karena kan berarti kamu tuh menjadi apa ya, jadi dambaannya, jadi idolanya Dia gitu. ngefans sama aku gitu ya Tapi- maksudnya. Tapi kadang kalau misalnya bajunya nggak sama pun orang-orang ngiranya udah ya udah kita kembar gitu loh. Ya udah. Tapi kalian ada gak sih perbedaan yang tai lalat doang ya? Tegalat. Lalu sama tinggi badan sih. Sama langsung Tinggian pipit. siapa? Tinggian aku jelas. Tinggian Naila sedikit. Sedikit. Kalau langsung pipitnya dari siapa yang punya? Oh, kamu. Ngupil. Kan nggak ada. Terus apa lagi mamanya. selain itu kayak selama jadi anak kembar nih? Susahnya deh, susahnya. Suka dukanya. Iya, suka dukanya boleh tuh. Banyak sukanya sih. Apa Banyak tuh? yang suka sama kita maksudnya. Bercanda. Maaf, Ya, Narsistik kan kalian emang banget. cantik ya, emang cantik. Masya Wajar Allah. dong. Masya Allah. Masya Allah. Aja lupa. Oke. Mm-mm. Apa? Ini nih. Suka dukanya? Ini nih. Ini cerita lucu sih waktu Boleh. SMA. Apaan tuh? Ih, kamu lupa ya? Apaan ceritanya? Apaan tuh? Jadi waktu SMA tuh ada kalau pacar kulit maaf ya. Ini cerita masa lalu. Yang Jadi mana? Tak dulu. Iya oke. Nggak ikut-ikut. Jadi waktu itu ada cowok. Dia tuh kayak kelihatan mau ngedeketin aku gitu loh. Nah, terus setelah kita deket dan aku baru tahu ternyata cowok ini pernah ngedeketin Naya. Ah siapa ya? Ada. Inisial? Kakak kelas. Enggak inisial? Namanya langsung lah. Ada lah. Nah, jadi tuh kayak wah ternyata gue dijadiin second option nih bro. Oh tapi emang gitu sih siklusnya. Emang kayak gitu kan? Enggak, iya kalau misalnya ada cowok nih yang ngedeketin Naila dulu nih, terus nggak dapet Naila, ngedeketin aku. Iya. Terus kan ada kalian cowok. duplikat. Iya, terus ada cowok yang ngedeketin aku, nggak dapet ngedeketinnya Naila gitu. Tapi itu gak bagus sih. Mm-mm. Pokoknya kalau saran aku ya, kalau udah kayak gitu tinggalin aja dah. Masa Iya, jadiin bener. second option? Enggak Jadi mau. gak usah dapet dua-duanya sekalian ya. Iya. Kalian emang mau? Enggak. Ya udah. Tapi kalau cowoknya ganteng nggak apa-apa Mau sih. Ya kalau kata gua ya, nanti kalau ada cowok ganteng Apalagi yang deketin berondong. salah satunya, Aduh. dua-duanya pasti ayo gitu. Jadi mending nggak apa-apa dah pacaran dua ya. 0895. Ngebet banget Dari kasihan. tadi kita tuh ngobrol kan. Tadi tuh angle aku tuh kanan. Iya lagi sebenarnya. Apa kita Kasihan ulang ya deh podcastnya kalian. kita kanan. Kayak tempe ya mukanya nanti di kamera. Iya lagi. Emang muka kamu yang mana? Kanan sih. Pantesan pede. Iya, pede. Kalian tukeran aja gimana? Boleh ya? Jangan dong. Ini udah mau berakhir nih. Iya. Nah, mungkin ceritain lagi dong lebih dukanya deh. Dukanya apa? Sebagai anak kembar. Kamu deh, tadi kan aku udah. Dukanya coba Naya. Dia marah-marah mulus ya. Karena ngerasa kakak. Iya, kayaknya tuh mau diturutin terus gitu loh. Kalau misalnya maunya A, ya udah A gitu. Maunya sekarang, ya udah sekarang gitu. Enggak sih, sebenarnya supaya kamu tuh tahu waktu aja, supaya kamu disiplin waktu. Jadi kita kan gak boleh ya sering menunda-nunda, karena lebih cepat lebih baik. Ingat apa sholat? Gimana sholat kamu gitu? Kayak Apaan sih kok ke sholat-sholat? maksudnya kalau sholat kamu tepat waktu, masalah kamu itu juga bakal selesai tepat waktu. Aisyah. Itu. Boleh sih masukin ke quotes ya? Pokoknya dia bilang gitu deh. Oh gitu. Aku lupa persisnya gimana. Oke. Lagi dong yang lain. Lagi- dong. yang lain, yang Apa lain. dong ceritain. Ini nih, Penasaran dia- banget nih kembar. Mau tahu nggak marahnya anak kembar? Gimana? Udah mah kita kembar dan kita Pisces. Aduh. Ya, kalau marah tuh berantem banget itu, teriak-teriakan itu Ya kayak. satu singa satu harimau ya. Iya. Api ditambah api, paham gak sih? Gosong. Gosong. Udah abu udah tinggal abu doang. Tapi pernah nggak berantem besar yang sampai orang tua tuh kayak, udah gimana nih cara Enggak nenanginnya? sih. Nggak pernah. Paling kalau berantem nih, kita berantem nih. Ya udah diem-dieman dulu. Tapi terus habis itu ngamuk. Enggak, terus habis itu ya udah lupa gitu. Kayak misalnya kita lagi bareng nih. Sekamar. Iya, terus tiba-tiba ngasih video lucu, lihat deh gitu. Kayak lucu banget nih gitu. Udah, Tapi gampang ya berarti ya. sepele. Iya. Iya. Maksudnya gampang naik egonya tapi gampang juga turun egonya. Iya gitu. lagi. Bener. Ya bagus lah, berarti kan bisa terus sama-sama. Karena kebetulan aku juga udah berapa kali nemuin orang kembar kan. Pasti struggle-nya juga pasti itu kayak
yang baju harus sama, kadang Enggak orang sih, udah enggak. itu udah iya iyalah kan udah besar. Tapi sih dulu pasti punya aja satu baju yang modelan Barbie gitu yang sama. Khusus hari-hari besar aja sih, hari spesial kayak Sekeluarga lebaran atau ada acara keluarga kayak gitu. Paling biasanya pakai warna yang satu ton, kalau nggak mau yang sama banget gitu. Nah, kalau di kuliah nih kan kalian kan mukanya sama banget nih. Pernah nggak sih ngegantiin kelas satu sama lain? Kemarin sumpah dia duluan yang ngajak ya, aku mah nggak pernah ngajak duluan. Jadi gini Tapi mau kan? Mau tidak mau. gini ceritanya. Waktu itu aku ada kelas pagi jam 7:30. Terus kelas aku selesai jam 9 dan aku pulang dulu, dan dia ada kelas jam 9. Jadi motor tuh kita cuma satu ya, jadi mau gak mau harus gantian gitu loh. Aku pulang, dia ke kampus, dan aku istirahat di rumah. Terus aku tidur lah, bangun, aduh udah jam segini, udah mepet banget, dan dia masih di kampus. Aku kontak aja kayak, kamu mau nggak tolong gantiin kelas aku dulu sebentar, sekali aja nggak apa-apa. Terus pas ada kelas kamu yang selanjutnya aku yang gantiin. Ya udah nggak apa-apa sih, udah. Tapi ngerti? Ya sih, karena kalian satu prodi ya. Iya. Cuma beda kelas aja. Cuma bedanya di kelas dia tuh nggak seru. Aduh, Kenapa? jangan disebut. Ya udah, pokoknya nggak seru aja. Kelasnya Sebenarnya seru. Cuma berarti seru kan? Seru. ada Mau lagi cumanya. Makasih deh kayaknya. Kayaknya karena mereka tuh terlalu serius gak sih? Kayak sedangkan kan kelas kamu kayaknya Beda kan di iya, kelas kita tuh. santai aja. Iya. Nah ini kayak panas banget gitu. Stop. Ini selama obrolan tadi nih kayak pip gitu, kayak sepaja gitu pip. Ya terus di tempat kerja aja deh, tempat kerja pernah nggak tukeran? Nggak boleh. Nggak boleh. Kebijakannya nggak boleh. Iya. Tapi pernah nggak? Pernah kepikiran kayak gue capek banget nih kerja, tukeran lah gitu mana? Enggak sih, karena kita sama-sama capek. Iya, kan liburnya juga sehari ya. Iya, kita sama-sama kerja. Jadi ya udah. Tapi pernah kata, maksudnya kayak orang tuh benar-benar bisa ngeliat kalian kayak plek atau ada yang bisa bedain gitu? Enggak. Ada waktu itu sempat ada customer yang bingung ya. Dia abis dari tempatnya Naila. Terus dia bilang gini, kakak kayaknya kemarin aku lihat kakak di tempat yang Sana ya. kemarin deh gitu. Enggak kak, aku kembar. Dengan polosnya aku jawab gitu. Padahal orang kerjain, ayo lo kak, siapa tuh kak? Iya bener ya. Harusnya Udah ditakut-takutin, kepikiran iya. Kak, Padahal kan aku saya di dari situ terus iya. loh, Kak. Ayo lo Wah, kak, itu itu siapa, siapa Kak? ya kak? Gitu. Next deh. Cobain ya. Iya boleh. Thanks ya idenya. Makasih ya. Iya sama-sama. Nanti aku bakal coba sih. Tapi lucu sih kalau misalnya emang kalian selama kuliah atau kerja atau di kehidupan sekolah deh, sekolah pernah gak? Sekolah Tukar-tukaran juga. pernah lagi. Lebih Iya, seringnya sekolah. awalnya emang dari sekolah. Tapi untung di kuliah cuma sekali ya. Iya, Karena sekali kita aja. satu kampus. Waktu kita sekolah itu SMP, kita beda sekolah. Jadi Biar ngerasain seru sih, sekolahnya. itu. seru banget. First Ini jadi pengen punya experience. kembaran deh. Itu kayak unforgettable moment banget. Ulang-ulang apa? Ngeri Dan gitu itu Oke, kayak coba ceritain ini aja deh soal di kuliah ini tuh bener-bener sibuk hektik selain yang tadi soal perfilman itu karena kan semua ya seangkatan kita harus bikin film dari ikom ini. Apalagi Sebenarnya dari awal semester ini juga udah hektik udah ya? mulai serius deh iya. matkulnya karena menuju skripsian kali ya. Semester ini tuh Kita juga udah mau nyiapin KKN kan ya. Betul. KKN. Jadi Mulai kerasa capeknya. lebih harus siapin mental aja. Mental Iya. fisik Mental fisik otak dan duit. segala macam. Iya bener, duit. Iya sih. Itu kalau itu paling penting di atas segalanya Garis duit bawah itu kayak. ya. Soalnya kalau gak ada duit mental juga kan. Iya lagi gak bisa self reward, gak bisa Iya healing, kita. gak bisa Aduh. konser. Apa? Konser. Pokoknya kayak mental dan lain-lain itu masih bisa diiniin lah. Nah, motivasi lagi, kita balik lagi ke motivasi buat yang mau kuliah sambil kerja, karena kan kita sekarang tuh udah di usia tua tuh semester atas ya. Terus ada adik-adik tingkat yang mungkin mereka juga pengen lah nyobain jadi apa sih sebutannya kalau apa kuliah kerja tuh Kue, kalau kita nyebutnya kue. kue Apa tuh? kuliah kerja Kuliah gawe. Kuliah gawe. kuliah gawe. Ya boleh tuh.
motivasinya buat adik-adiknya atau buat teman-teman yang lain? Karena jujur aku juga pengen lah ya nyobain kerja biar duit jajannya nambah gitu. Gimana ya, yang tadi pertama kalian harus siap capek. Tahu konsekuensi. Iya, atau konsekuensi karena bakal capek. Ya. Dan gak ada salahnya sih karena kita bakal dapat teman baru di luar kampus yang mana Bisa ngisi waktu kosong juga nggak sih kalau misalnya kita libur kuliah? Iya sih. ya, Kan pasti nanti ada libur semester nih. Iya, itu Yang main mana lama juga ya. Iya. iya banyak juga ya teman-teman yang nanya. Nah, Infoloker. Iya. Sebenarnya aku tadi barusan nanti di akhir acara ini nih Kak Infoloker Kak. Spill. Karena di kafe tuh mahasiswa banget gak sih? Iya, Bisa yang nyesuaiin sama jadwal. Satu-satunya. Satu-satunya tempat kerja yang bisa ini. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia juga udah bisa nyediain modelan swalayan gitu juga mungkin masih bisa kali ya. Oh iya, Tapi itu sejauh bisa. ini kita belum ada ya. Cuman karena wilayah kita banyakan kafe aja Iya. sih. Kayak Karawang juga dikenalkan sebagai 1000 kafe. Waduh. Kemarin sih aku lihat di TikTok gitu. Oh, tahu iya aslinya. Tapi emang banyak sih. Emang banyak banget sih. Apalagi di daerah kampus banyak kan yang baru. Di deket-deket sini ya. Banyak banget yang baru sih emang. Tapi kok waktu aku cari lokernya gak ada. Follow IG-nya Udah. biar tahu infonya. Oke, terus apa lagi? Selain tahu konsekuensi, terus nggak salah nyoba karena itu bisa ngasilin duit, ngisi luang waktu, terus dapat relasi. Apalagi kan penting ya relasi di luar selain kampus. Itu penting banget sih menurut aku karena kan bisa nambah-nambah apa ya, kayak nanti tiba-tiba butuh Kak boleh lah ini bisa ke orang yang tadinya dikenal di tempat kerja, terus juga ketemu customer ya. Customer juga kadang ada yang kenalan gak sih? Ada lagi. Aduh, Masa kenalan dalam artian kayak boleh nih Naya atau Naila bantuin aku dong buat jadi ini gitu. Jadi kayak lumayan nambah duit lagi lah gitu. Jujur belum ada sih. Oh belum ada. bukannya Cuman ada ya yang nanti waktu-waktu itu. bukannya ada ya waktu itu yang nanyain Naila buat jadi model produknya Iya. gitu. Cuma sampai sekarang digantung. Oh, Kasihan banget. iya. Padahal dia Nggak udah ngasih ikut-ikut nomor. Padahal dia udah ngasih nomor WA-nya. itu. Gitu. Belum ya itu balik lagi berarti belum rezeki. Ya. Jadi lebih ke ya lamar aja dulu lah kerjaan. Terus kalau dari Naya motivasinya apa? Sama lagi nih. Jangan dong. Motivasinya tetap semangat sih. Motivasinya tetap semangat Kita harus cari orang yang bisa nyemangatin kita gitu. Ya, ujung-ujungnya percintaan lagi ya Kak ya. Aduh. Percintaan apa pertemanan nih? Teman nomor 1 sih. Teman nomor 1 boleh. Nah kasih tahu dong tips and triknya buat ngelamar kerja di coffee shop gitu. Kan kalian udah lebih dari 2 kali ya pindah 2 tempat. tahun. 2 Iya. kali. 2 Dua tahun. 2 tahun. tahun. Wow. 2 tahun. Berarti benar dari awal. Dari Iya, mana, dari Mbak? semester 1. Dari sebelum kuliah malah. Wow. Eh, Yeah. iya, Coba dari dong kasih sebelum tahu tips kuliah and malah. triknya. Jadi kita harus cari tempat yang mau nerima kita. Itu yang pertama, itu poinnya sih. Tapi kan kita nggak tahu ya dia bakal nerima kita nggak kalau kita nggak ngelamar. Kita harus kasih tahu Bahwa Gimana kita siap, iya bahwa kita sanggup bahwa buat kita sanggup. kerja di tempatnya mereka gitu. Maksudnya ngasih tahu potensi kita lah ya. Iya. Kayak orang memperkenalkan PDKT potensi. aja gimana sih kita Aduh nggak tahu lagi Kak. Ya jadi gitu deh. first impression Kita pokoknya harus kasih bagus. first impression yang baik. Dan ya Coba dong contohin coba kalau lagi ngelamar kerja perkenalan Ini dirinya. maksudnya pura-pura interview atau gimana? Iya, maksudnya kenalan aja, perkenalan kan kalau misalnya di coffee shop gitu pasti beda dong sama ngelamar kerja Kalau yang di aku tempat mah paling- formal. Kalau aku mah paling langsung tembak aja sih karena ini kan kafe ya kayak. Kalau misalnya aku disuruh perkenalan, aku langsung sebut aja kan udah ada di CV Pak Bu gitu. emang kayak gitu ya. Iya. Tergantung. Soalnya dari gimana sih misalkan kita udah kerja di bidang ini nih dan bidang dan buat- Istilahnya kita udah nyemplung di satu tempat, pasti berikutnya di tempat itu lagi. Iya, Karena iya, udah ada kayak pengalamannya gitu. nggak sih. Iya. Jadi kayak pas ngelamar kerja pun lebih ke nih gue udah pernah kesini nih, gue udah pernah gini lu udah lihat lah potensi gue, kemampuan gue, Iya, skill gue apa, lu bisa tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya pas awal-awal banget berarti bener-bener harus kayak nunjukin banget kemampuan kita dong. Iya, Iya. kita harus mau belajar sih. Seenggaknya pede aja dulu, ya kan? Iya, pede Yang jelas dulu. pede gak sih? Karena pasti selalu ada tempat buat jadi yang pertama kali. Karena menurut aku juga kalau Buat misalnya belajar. di tempat kopi tapi
di coffee shop itu terus kitanya nggak pede kayaknya kurang ya. Kurang banget. Pasti ownernya juga apaan sih gitu. Jadi Karena nggak boleh nggak setiap pede. tempat tuh mau aja nerima orang baru asal mau belajar. Iya. Iya. belajar. Karena gue pede, gue percaya diri ya kan. Oke. Nah, kira-kira masih bisa survive nggak sih nanti sampai nanti di semester 7 deh? Kayaknya bakal deh, Bakal. bakal karena Insya Allah. masih kuat sih. Masih kuat. Masih Sejauh ini masih bisa ya. so far So masih good. enggak stop. Sobar aja. Berarti masih bisa lah ya survive Masih sampai bisa. nanti kita skripsi, kita Mungkin- nyiapin kompres segala macam masih bisa. Masih bisa. Bismillah. Bismillah. Pakai sholat, Iya betul. sama berdoa. Bener banget. Oke. Jangan lupakan sholat ya teman-teman. Jangan lupakan dengerin. Ini pesan paling menarik, paling penting di podcast kali ini tuh jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Yang muslim aja. Yang muslim aja. Yang muslim aja. Iya, yang muslim aja. Terus juga ya jangan lupa ibadahnya. Ya, tiap minggu harus Ya, jangan lupa bersyukur lah intinya. tuh. Aduh, dalam banget kenapa? Kayaknya kita obrolan kita dari tadi ini udah dari yang Berat berat sampai gak berat, sampai berat lagi, gak berat lagi, kayak kehidupannya kayak gimana segala macam. Nah, berarti kan kayaknya udah cukup nih cerita-cerita buat kali ini. Nggak kerasa banget ya udah di ujung topik yang udah dari tadi tuh kayak kita udah balik lagi ke situ, kesini lagi gitu. Sedih gak sih Kak? Sedih. Sebenarnya aku juga sedih sih, tapi biar kayak Kunto aja nih. Gimana tuh? Masih banyak yang belum sempat. Harus banget. Konsernya kapan nih? Bisa agak infoin nanti ya. Nah, karena kita udah ada di ujung topik dan tadi udah terakhir nih. Boleh kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir dari Naila satu, dari Naya satu. Kata-kata terakhir. itu tuh yang di TikTok tuh. Kan banyak yang lewat. Banyak doang. Oke, boleh satu kalimat lah. Satu kalimat ya. Jangan lupa bersyukur. Oke, dari Naya. Aku pernah baca gini, katanya ambil resikonya atau kamu nggak bakal kemana-mana. Idih. Keluar dari zona nyaman ya. Iya. Mantep banget sih. Nah, udah ada kata-kata terakhir dari mereka, kalimat terakhir. Sedih banget sih kata-kata Paham terakhir. ya? Tahan. Maksudnya kalimat terakhir dari podcast ini. Nah, buat teman-teman biar nggak ketinggalan di podcast selanjutnya, jangan lupa nyalain lonceng, subscribe, tap layar, komen, like, dan lain-lain ya. Notifikasinya jangan lupa dan sampai jumpa di Espot di episode selanjutnya. Bye bye. Kiri,